sini saya akan menjelaskan pengertian sains, teknologi, dan seni, serta fungsi seni. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila, NIM T 2018-1458. Langsung saja, ilmu pengetahuan sains, teknologi, dan seni atau biasa disingkat IPSTEK adalah salah satu contoh dari hasil olah pikiran atau akal manusia yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Sains, seni, dan teknologi saling membutuhkan. Sains mengajarkan fakta dan non-fakta pada manusia, bukan mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum alam. Sains sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Pengetahuan sains ini bisa diaplikasikan sehingga terbentuk di bidang-bidang ilmu terapan yang mewujudkan pengetahuan spesifik pada bidang khusus. Selanjutnya, seni. Kata seni yang kita kenal di Indonesia memiliki perjalanan yang menarik untuk dikaji. Seni adalah karya manusia yang dibuat dari ide dan kehendak diri sendiri, yang memiliki nilai keindahan dan dapat membangkitkan perasaan orang lain. Selanjutnya, teknologi. Ketika kita membicarakan teknologi, hal yang kemudian terbayang dalam benak kita adalah segala hasil pencapaian. Hasilnya dapat kita lihat dalam wujud material peralatan yang berada di sekitar kita. Segala peralatan tersebut adalah yang membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Akhir-akhir ini teknologi juga sebagai hasil proses sosial serta pengembangan yang dilakukan oleh manusia melalui eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi akal. Maka jelas saat ini pengertian teknologi menjadi semakin kompleks dan seakan-akan mencakup bidang yang tak terbatas. Selanjutnya, fungsi seni memberi semacam persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ratullah, NIM T 2018-1493. Melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya. Di sini saya mau menjelaskan mengenai prinsip-prinsip seni dan juga manusia sebagai subjek dan objek seni. Oke, pertama mengenai prinsip seni ya. Prinsip seni itu sendiri itu adalah suatu acuan atau objek pedoman ya saat seseorang itu akan menciptakan suatu karya seni. Jadi jika suatu seni itu telah memiliki prinsip-prinsip yang tepat, maka akan tercipta suatu karya seni yang baiklah istilahnya. Oke, gitu. Apa saja prinsip-prinsip seni itu? Ada proporsi, ada keseimbangan, ada irama, ritme, kayak gitu. Pokoknya kalau suatu karya seni itu memiliki prinsip yang tepat, maka akan tercipta suatu karya seni yang baik. Kemudian mengenai manusia sebagai subjek dan objek seni ya. Pertama, sebagai subjek seni, manusia itu berarti manusia itu adalah pelaku seni tersebut ya. Dia adalah orang yang menciptakan ataupun membuat suatu seni lah istilahnya, atau dalam kata lain adalah seorang seniman atau artis. Kalau dalam seni lukis, maka subjek seninya berarti adalah pelukis. Kalau dalam seni suara berarti dia adalah penyanyinya, kayak gitu. Itu tadi manusia sebagai subjek seni ya, sebagai pelaku lah istilah. Kemudian manusia sebagai objek seni. Nah, sebagai objek seni itu berarti manusia tersebut itu adalah sasaran dari seni tersebut ya.
pokoknya sebagai bendanya. Misalnya saja saat seorang itu melukis ya, nah yang dilukis itu adalah orang atau manusia. Nah manusia yang dilukis itu tadi itu merupakan objek seninya ya, sebagai sasaran dari seni tersebut. Nah itu tadi penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip seni beserta manusia sebagai subjek dan objek seni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ketiga Nur Lali Febriani NIM T 2018-1490 akan menjelaskan sedikit tentang dampak penyalahgunaan iptek terhadap kehidupan manusia dan manfaat iptek. Baiklah, dampak yang langsung dari kemajuan iptek tersebut yaitu kemudahan dalam beraktivitas. Memang iptek diciptakan untuk meringankan beban seorang pekerja. Akan tetapi dampak negatif dari kemajuan iptek tersebut yaitu dapat mengakibatkan masyarakat semakin terbuai karena mereka hampir tak sadar bahwa ternyata dirinya telah berada dalam situasi pola hidup konsumtif, hedonistik, dan materialistik. Selanjutnya yaitu manfaat dari iptek. Pemanfaatan iptek tersebut secara tidak langsung itu lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dialami manusia. Iptek dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan iptek tersebut haruslah kita didasari dengan sikap tanggung jawab dan moral yang tinggi supaya dapat menetralkan pengaruh negatif dan meningkatkan pengaruh positif dari iptek tersebut. Sekian dari kelompok 12. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.